Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, biarkan roh Tuhan mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Rohnya menjamah kita, rohnya memampukan kita, rohnya menguatkan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Kami buka hati kami Tuhan, untuk jamahan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, kami berserah penuh di hadirat-Mu. Ya Tuhan, Kau ambil alih altar-Mu menyembah. Tuhan, kami mampu oleh kekuatan Roh-Mu Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat. Kau ambil alih, oh Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami. Kami bebaskan Engkau Roh Kudus bekerja dengan otoritas-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya. Engkau berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan saat ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu Engkau bekerja, Engkau melawat menjamah. Mari Tuhan secara pribadi saat ini Engkau hampiri kami satu persatu. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, ini segenap hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, hidup kami tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mari berkuasalah, pimpin hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami saat ini. Berikan kami hati seorang murid untuk menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Biar kami mau diajar oleh Engkau. Kami dapat mengerti setiap apa yang Tuhan mau untuk kami terima. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh pengertian Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang siap sambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama melihat di dalam Bilangan pasal 20. Sama-sama kita melihat firman Tuhan saat ini dalam Bilangan pasalnya yang ke-20. Mulai ayatnya yang kedua. Saya undang saudaraku sama-sama bangkit berdiri. Kita akan melihat, kita baca firman Tuhan ini di dalam Bilangan 20 ayatnya yang kedua mulai. Kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya,
lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini tentang kuasa untuk melihat yang tidak terlihat. Kalau kita melihat kembali ya perjalanan dari bangsa Israel, kita sudah tahu ceritanya dengan jelas bagaimana bangsa Israel ini mereka dibawa oleh Musa keluar dari Mesir dan tanda-tanda mujizat menyertai mereka dengan luar biasa. Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, ya dari Mesir. Mereka saat keluar aja mereka sudah dinyatakan atau sudah diperlihatkan dengan hal-hal dahsyat dan ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan bangsa Israel ini kita tahu bersama-sama bagaimana mereka ini selalu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan murka. Bukan hanya Tuhan murka, tetapi pemimpin mereka pun marah, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa bangsa Israel yang kita sudah baca pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima, sesungguhnya masalah yang mereka alami, jalan keluarnya itu ada di sekitar mereka. Apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka butuhkan, sebenarnya jalan keluar itu ada di sekitar mereka. Tetapi mereka tidak melihat hal itu. Karena apa? Apa yang membuat bangsa Israel ini tidak melihat apa yang sudah tersedia? Tidak melihat yang tidak terlihat. Saudara bisa nangkap ya. Jadi kuasa untuk melihat yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu sebenarnya Allah memberikan kita kuasa potensi untuk melihat akan hal itu. Amin. Ragu ya? Kita harus percaya bahwa sesungguhnya di dalam kita Allah sudah menganugerahkan sesuatu, Allah menganugerahkan kuasa di dalam setiap pribadi, lepas pribadi, untuk kita melihat yang tidak terlihat. Mengapa mereka tidak melihat dan saya dan saudara juga kadang-kala kita tidak melihat? Kalau kita baca dalam ayat yang kedua hingga ayat yang kelima, saudara simak baik-baik. Ayat demi ayat ini saudaraku, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Jadi Musa dan Harun ini sepertinya dikepung ya oleh bangsa Israel. Mereka menuntut tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam perjalanan mereka saat itu. Dan ayat yang ketiga, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Saudara simak baik-baik kata-kata dari bangsa Israel ini. Pada ayat yang ketiga, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Jadi mereka mulai mengungkit kembali saudara-saudara mereka binasa waktu itu. Seharusnya biarkan saja kami pun ikut binasa sama seperti mereka. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ.
bangsa Israel berkata seperti itu. Ya, berkata seperti itu kepada Musa dan Harun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 2 dan ayat 5 di sini, yang mereka kedepankan adalah sayang diri. Sayang diri, sikap sayang diri itu ternyata mengeluarkan kata-kata yang bukan menghidupkan diri kita, tapi kutuk. Ketika kita sayang diri, padahal Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menyertai mereka, tetapi dalam perjalanan mereka, apa yang mereka ungkapkan? Kata-kata sayang diri. Kata-kata sayang diri itu ternyata, saudaraku, mengasihani diri sendiri itu sebenarnya kata-kata kutuk. Aduh, aku ini kan kasihan, aku ini kan gak mampu. Aku ini tersiksa. Itu kan kata-kata kutuk untuk diri sendiri. Saya minta Roh Kudus membukakan hal ini kepada saya dan saudara pada saat ini. Biar kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sayang diri itu sama dengan kutuk terhadap diri sendiri. Yang dikeluarkan oleh bangsa Israel, perkataan-perkataan ini saudaraku. Di sini kalau saudara lihat baik-baik, kami mati binasa. Ya kan? Juga dikatakan, memimpin kami di sini, kami ini adalah tempat celaka. Ya, ini adalah tempat celaka. Dibilang lagi, gak ada tempat untuk menabur. Tanpa pohon ara, anggur dan delima, segala sesuatu yang memuaskan diri mereka itu, mereka tidak menemukannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ini mereka kedepankan. Mereka sodorkan kepada Musa dan Harun, ya, mereka katakan seperti itu untuk menyalahkan Musa dan Harun. Sikap sayang diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita Tuhan anugerahkan tanah yang subur. Kita ini kan dibuat dari tanah, ya kan? Kita ini kan terbuat dari debu dan tanah. Kalau saudara lihat debu dan tanah di Kejadian 1, Tuhan itu perintahkan tanah keluarkan hasil. Tanah berbuah. Itu Tuhan perintahkan. Coba kita lihat aja. Kejadian 1, kita lihat ayatnya yang ke-11, ya, saudara lihat. Kejadian pasal 1 ayat 11. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sebenarnya saudaraku, dari sini Allah sudah mengajarkan saya dan saudara. Sesungguhnya di dalam kita ada kuasa untuk menumbuhkan sesuatu. Kuasa untuk menghasilkan sesuatu. Amin. Di dalam setiap kita. Jadi enggak ada satupun di antara kita sebagai orang-orang percaya yang berkata bahwa aduh saya ini sungguh malang, saya ini enggak ada apa-apanya. Itu kata-kata yang tidak benar. Itu kata-kata kutuk, kata-kata sayang diri. Karena di dalam kita Tuhan anugerahkan sesuatu yang dahsyat. Setiap perkataan kita itu adalah taburan benih.
taburan benih untuk jiwa kita, untuk pikiran kita. Perkataan-perkataan yang keluar. Oleh sebab itu, apa yang kita tabur hari-hari ini? Ya, saudara mungkin bisa buat satu daftar di kertas yang besar, mungkin karton yang besar ya, saudara, karton putih, dan saudara bisa buat kolom kata-kata berkat dan kata-kata kutuk hari ini. Apa yang lebih banyak? Apakah kata-kata ucapan syukur atau keluhan-keluhan yang kita ungkapkan? Itu taburan, saudara. Dan hati-hati. Di dalam kita ini ada sesuatu yang Tuhan percayakan. Tanah yang subur di dalam kita. Jangan sampai kita selalu menabur hal-hal yang tidak baik. Di dalam kita ini pun ada aliran-aliran air yang mengalir. Aliran-aliran yang menghidupkan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sama dengan bangsa Israel, saudara. Selalu sayang diri. Sayang diri itu juga merupakan contoh orang yang hidup yang mau dipagari oleh kutuk. Ya. Itu sayang diri. Dan kita tolak itu. Karena kita sudah dimenangkan oleh darah Yesus dari setiap kutuk apapun. Sehingga di dalam kita ada kehidupan. Amin. Di dalam kita ada kehidupan. Mungkin saudara berkata bahwa usaha saya sepertinya kurang berkembang. Perkatakanlah setiap hari bahwa Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati usahaku, usahaku akan tumbuh, usahaku akan berkembang. Atau, aduh, saya ini kok sakit terus ya. Waduh, kalau kata-kata itu ya, nanti kita sakit terus, saudara. Jangan, saya sembuh, saya sehat. Itu taburan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Ya, oleh sebab itu, saudara, mari jangan kita mau di zona sayang diri, ya. Kita keluar dari situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sayang diri ini juga bisa masuk ke menyalahkan orang lain. Seperti bangsa Israel ini, kita sudah lihat tadi dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan atau dijelaskan bagaimana mereka menyalahkan Musa dan Harun. Ketika kita masuk di area sayang diri kita, maka kita pasti fokus menyalahkan orang lain. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita tidak akan mengoreksi diri kita sendiri. Itu pasti. Kita melihat kekurangan orang, segala sesuatu yang kurang dari orang, sehingga kita tidak pernah koreksi diri. Ketika kita tidak pernah koreksi diri, saudaraku, kita tidak akan memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Maka kita tidak akan menemukan, kita tidak akan pernah melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita yang belum kita lihat. Karena hidup kita selalu disibukkan dengan menyalahkan orang lain. Seperti dari bangsa Israel ini kalau kita pelajari bersama. Bangsa Israel mereka selalu menyalahkan Musa dan Harun. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara pribadi ya Tuhan juga sudah menyampaikan lewat Musa dan Harun bahwa mereka itu dijamin oleh Tuhan. Mereka dijamin oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka selalu menyalahkan orang lain. Jangan fokus kepada kesalahan orang. Misalnya suami istri. Kita hanya fokus kepada kesalahan suami misalnya. Tanpa kita mau mengoreksi diri kita.
Yang kita fokus hanya dia itu, karena dia itu begini, karena dia itu begitu, makanya aku begitu. Ya. Kita hanya fokus kepada kesalahan suami. Dia begitu, maka aku begini. Engkau begitu, aku begini. Kayak lagu ya. Saudara, jadi jangan sampai kita hanya fokus kepada kesalahan orang, tapi kita tidak melihat apa yang harus saya perbaiki di dalam diri saya. Yang disalahkan istri terus. Suami tidak pernah mengoreksi diri. Apa kesalahan-kesalahan? Bagian-bagian mana yang harus diperbaiki oleh suami? Pokoknya ini karena dia. Ini karena dia, karena dia, karena dia. Nggak tahu ini ada 3 ini sampai nunjuk ke kita. Dia, dia terus. Padahal kita juga banyak salahnya. Ya. Jangan menyalahkan orang lain. Tetapi biarlah kita koreksi diri kita. Supaya mari sama-sama kita bangkit memperbaiki diri. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa sampai bangsa Israel ini mereka masuk ya di situasi sayang diri? Karena mereka itu menaruh pengharapan kepada manusia. Taruh harap mereka itu kepada manusia. Jadi apa-apa pokoknya kamu yang harus bertanggung jawab. Padahal sesungguhnya mereka dituntun oleh Tuhan. Tiang awan, tiang api menyertai mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, di sini dikatakan terkutuklah. Ternyata ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, berarti kita sedang menjadikan diri kita terkutuk, kata firman Tuhan. Kita tidak ada dalam kutuk kemiskinan. Kita tidak ada dalam kutuk segala kuasa-kuasa gelap yang menjerat kita dengan sakit penyakit. Tidak ada. Oleh sebab itu, kita melihat diri kita. Kalau sampai saat ini, kita melihat bahwa kok firman Tuhan itu, janji-janji firman Tuhan itu, belum menjadi bagian saya. Kenapa ya? Perhatikan, koreksi hati kita, koreksi diri kita. Apakah kita masih mengandalkan orang lain, masih mengandalkan manusia, masih mengandalkan diri sendiri? Itulah penyebabnya. Kita menjadi orang-orang yang dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang terkutuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karya Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Dikatakan sudah selesai. Berarti di dalam diri kita tidak ada lagi terikat dengan segala dosa-dosa, segala sesuatu yang mengikat kita, yang menghalangi kita untuk menerima apa yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Tapi kalau masih ada di lingkaran itu, mari saudara koreksi diri kita. Apakah kita masih mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, bisanya kita, hikmat kita sendiri. Tapi saya percaya, saudaraku di tempat ini, kita mengandalkan Tuhan, amin.
Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Dan kita terbebas dari setiap yang namanya kutuk itu. Ayat yang ke-6 dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ngeri saudaraku, ternyata mungkin menurut kita itu hal yang sepele. Tapi dampaknya itu luar biasa saudara buat kita. Karena dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang peduli dengan setiap kita. Apapun yang kita hadapi. Kalau saudara baca di dalam bilangan tadi saudaraku. Perintah Tuhan kepada Musa. Bahwa engkau perkatakan di depan gunung batu itu. Bukit batu mengeluarkan air. Supaya engkau dapat memberikan minum kepada seluruh umat sampai kepada ternak-ternaknya. Bayangkan, Tuhan loh peduli sampai dengan ternak-ternaknya. Apalagi kita. Amin. Tuhan lo peduli sampai kepada ternak-ternak umat Tuhan. Apalagi kita. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di lingkungan pekerjaan kita, itu pun diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, masa kita ragu dengan Tuhan? Lihatlah yang belum terlihat dengan imanmu, dengan kata-kata berkatmu. Jangan kata-kata sayang diri, jangan kata-kata menyalahkan orang lain, jangan dengan kata-kata atau hati yang menaruh pengharapan kepada manusia atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan sumber pengharapan itu. Pengharapan yang sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan sumber pengharapan itu. Dan kita salah fokus kepada pengharapan yang semu. Pilih mana saudara, sumber mata air atau air di dalam gelas? Kita milih sumber mata air atau hanya orang yang ngasih nih segalon buat kamu. Sumber mata air tentunya. Ya. Kalau kita hanya fokus kepada manusia, manusia itu hanya bisa membantu kita ala kadarnya. Tapi kita punya Tuhan. Dia rela mati loh untuk saya dan saudara. Amin. Dia rela mati untuk kita. Apatah lagi dengan hal-hal yang kita butuhkan hari-hari ini. Untuk hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan menaruh pengharapan kita kepada manusia. Ya, jangan taruh harapmu kepada manusia. Itu masuk kepada poin sayang diri. Ya, itu masuk kepada poin sayang diri. Jadi kalau sayang diri itu mengeluarkan kata-kata kutuk, sayang diri itu menyalahkan orang lain, sayang diri itu menaruh harap kepada manusia. Itu masuk ke poin sayang diri. Sehingga tidak melihat yang tidak terlihat. Kita lihat lagi saudara, yang membuat kita tidak melihat, yang belum terlihat, saudara perhatikan ayat 6 dari Bilangan pasal 20 tadi. Saudara perhatikan baik-baik, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Saudara benarkan si Musa lakukan, Musa dan Harun
Kayaknya nggak mampu Tuhan. Aduh Tuhan, ini bangsa Israel ini dua bleknya, minta ampun Tuhan. Aku kok nggak mampu. Ya, ayo kita pergi. Kita pergi ke kemah pertemuan dan kita sujud di sana, ketemu dengan Tuhan. Tindakannya benar. Dalam ketidakmampuan dia datang kepada Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kita baca sekali lagi ayat 8. Saudara simak baik-baik ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi jelas perintah Tuhan ini ya. Tuhan menyuruh ya, kumpulkan mereka. Semua umat itu kumpulkan dan engkau dan Harun ya, engkau harus berkata di depan umat itu, di depan umat Israel, di depan juga bukit batu. Jadi berhadapan dengan bukit batu nih. Musa dan Harun dan juga sekian umat Israel di depan bukit batu. Dan Tuhan bilang, katakan kepada bukit batu itu. Ya. Bukit batu itu mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Disuruh katakan aja supaya bukit batu itu ya memberikan airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air. Jadi keluarkan air dari bukit batu itu dengan perkatakan kepada bukit batu itu supaya keluarkan airnya. Berarti air itu sudah ada di dalam bukit batu itu. Yang mereka butuhkan itu sebenarnya sudah ada di dalam bukit batu itu. Kadangkala Tuhan mau dalam hidup kita, perkatakan. Perkatakan. Ya, perkatakan. Karena ketika kita perkatakan itu kita membangkitkan iman kita. Tapi kalau kita selalu perkatakan, aduh lesu, aduh apa ya, melarat ya, segala sesuatu yang gak baik saudara. Itu jadi dalam hidup kita. Tuhan mau, itu sudah ada. Air yang dibutuhkan itu sudah ada di dalam batu itu. Sebenarnya di sekitar kita, dalam hidup kita, Allah sudah siapkan jawaban-jawaban kebutuhan kita. Amin. Cuman kita ragu, kadang-kala kita fokus kepada apa yang tidak ada di kita. Air ada di bukit batu itu. Benar, saudaraku, yang Tuhan perkatakan ini, yang Tuhan perintahkan kepada Musa, seperti itu. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Benar ya, si Musa benar ya, ini ya, dia lakukan seperti yang Tuhan katakan ya, awalnya ya, ini kita lihat sampai di sini masih benar, ya, masih benar. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tadi kan Tuhan nyuruh ya, keluarkan aja, sudah. Ini si Musa marah lagi kepada bangsa Israel. Ya, mengeluarkan kata-kata muangkelnya dia lagi. Ya, marah. Karena apa? Sudah diawali pada ayat 2 tadi yang kita baca, Musa dan umat itu bertengkar. Ya, mereka sudah bertengkar.
dibawalah, masih ada di dalam hati Musa. Musa marah, Musa muangkel. Sehingga dia berkata-kata seperti di ayat 10 ini saudara. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak-ternak dapat minum. Terjawab ya? Terjawab. Kebutuhan mereka terpenuhi. Perintah Tuhan kepada Musa untuk supaya memberi minum umat Israel sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Tapi saudaraku yang dikasihi, kita melihat ternyata yang membuat kita tidak melihat, yang tidak terlihat itu adalah respon hati. Ya, yang kedua poin, mengapa kita tidak melihat yang tidak terlihat itu adalah respon hati kita. Itu marah. Si Musa marah, dia emosi, bertengkar. Ternyata respon hati ini dampaknya fatal, saudara. Ketika respon hati tidak benar di hadapan Tuhan, itu fatal. Karena apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Respon hati Musa, dia marah kepada bangsa Israel dengan emosi, dia pukul batu itu. Bukan masalah emosi dia pukul batu itu juga saudaraku. Tapi caranya dia mengeluarkan air itu yang salah. Jadi ternyata dari respon hati itu akan mempengaruhi hidup kita. Bagaimana emosi kita, tindakan kita bertengkar atau tidak. Ya, juga respon hati itu akan membuat kita menyimpang dari cara Tuhan atau tidak. Musa menyimpang dari cara Tuhan. Saudara, fatal. Sehingga Tuhan berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ayat yang ke-12. Karena kamu tidak percaya kepadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, respon hati kita, kita marah, kita tidak memakai caranya Tuhan, Tuhan bahasakan sebagai tidak percaya. Kalau kita tidak memakai caranya Tuhan, Tuhan katakan bahwa itu kita tidak percaya kepada Dia. Dan ini yang dialami oleh Musa. Tuhan perkatakan, engkau di depan bukit batu itu ngomong aja, perkatakan aja, suruh bukit batu itu keluarkan airnya. Tapi Musa memakai tongkat, memukul bukit batu itu, memang keluar, tapi caranya salah. Dan fatal saudara, ya fatal. Wah, fatal. Ini mengerikan sekali. Dia yang diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Wah, luar biasa. Di depan mata Israel. Saudara, ini hal yang fatal banget. Mungkin bagi kita, yang penting hasilnya sama. Tapi tidak bagi Tuhan. Tuhan lihat prosesnya, Tuhan lihat caranya. Misalnya anak-anak, ya yang penting saya dapat 100 lah, tapi nyontek. Ya, tapi nyontek. Hasilnya sama teman di sebelah, 100. Tapi teman di sebelah, dia belajar sungguh-sungguh tidak nyontek. Saudara, yang Tuhan hargai itu adalah caranya. Ya, cara. Dan apa akibatnya saudaraku? Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Wah,
Musa tidak menginjakan kaki di tanah perjanjian itu. Karena apa? Emosinya, respon hatinya yang salah. Ya, respon hati yang salah membuat dia melakukan cara yang salah. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa yang membuat kita tidak melihat itu adalah sayang diri. Di dalam sayang diri itu ada kutuk, kata-kata kutuk. Di dalam sayang diri itu menyalahkan orang. Di dalam sayang diri itu kita menaruh pengharapan kepada manusia. Dan yang membuat kita tidak melihat poin yang kedua adalah respon hati kita. Yaitu kita emosi, ya, respon hati yang salah, bertengkar dan menyimpang dari cara Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana supaya kita melihat yang tidak kelihatan itu, kita harus menyadari keistimewaan dalam diri kita. Temukan keistimewaan itu di dalam diri saudara. Saudara pasti bisa. Dalam keadaan sulit mungkin, kita alami keadaan sulit. Di dalam dirimu ada sesuatu yang luar biasa, ambil itu, keluarkan itu. Mungkin kita katakan begini, aduh tapi aku buat bisa apa? Pasti bisa. Pasti ada bisa yang saudara lakukan. Saudara bisa masak mungkin. Ya, saudara bisa jualan. Oh, saya nggak punya toko untuk jualan online sekarang, silakan. Bisa, apa aja bisa, asal mau. Jangan pasrah, oh saya ini nggak bisa. Temukan keistimewaan di dalam dirimu. Engkau bisa. Pasti. Jadi jangan sampai kita nyerah dengan segala keadaan dan kita selalu sayang diri mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Tetapi ayo, mari saya mau mengajak semua umat Tuhan, temukan hal spesial, potensi yang luar biasa yang Allah berikan bagi saudara. Ada, pasti ada. Kalau kita temukan itu, saudara, pasti kita nggak akan katakan bahwa, aduh saya ini kehausan, nggak punya air, saya ini lapar, nggak punya makanan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau orang yang berkata seperti itu, saya mau katakan dengan terus terang, malas. Ya, itu malas. Dan Tuhan gak suka dengan orang malas. Kerja. Firman Tuhan katakan, kalau gak kerja jangan makan katanya. Jadi harus kerja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana agar kita melihat yang tidak kelihatan? Miliki respon hati yang benar, responi segala sesuatu dengan sikap hati yang benar. Ya, responi dengan segala sesuatu itu dengan sikap hati yang benar. Karena apa? Hati-hati, jangan sampai sudah ada di depan, ya sudah tinggal kita ngambil, tapi karena respon hati kita salah, itu batal saudara. Karena kita marah, ngamuk-ngamuk misalnya. Kita curigai orang ini itu segala rupa misalnya. Batal deh. Sebenarnya ini sudah nih, ting, udah mau dikasih ya misalnya ya. Tapi karena kita, kenapa sih? Lama-lama kenapa sih begini? Lah, ya udah nggak jadi. Respon hati kita itu menentukan apakah kita dapat melihat yang tidak terlihat. Saudara, dan yang ketiga, agar kita dapat melihat yang tidak kelihatan, lakukan sesuai perintah dan cara Tuhan. Amin. Seperti tadi, perintah keluarkan air dari batu. Caranya Tuhan suruh katakanlah kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Tetapi cara Musa ayat 9 sampai ayat 11 itu salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, temukan yang tidak terlihat. Ya, dalam bukit batu. Temukan yang tidak terlihat. Temukan kuasa pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan dalam hidup kita. Temukan itu. Di dalam kita ada saudara. Mari
Jangan sepelekan keahlian-keahlian, potensi-potensi yang mungkin bagi kita itu kecil banget. Jangan sepelekan. Dikembangkan aja. Dimanapun kita ada. Tidak tergantung dengan keadaan, lingkungan. Tidak. Karena di dalam kita ini sudah ada potensi yang Tuhan kasih. Jadi di mana kita ada, kita kembangkan potensi itu. Amin. Mari saudara, bangkitkan. Temukan kuasa pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan itu juga ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara ingat cerita tentang minyak dalam buli-buli? Tuhan gak nyuruh, tolong beli minyak di sana. Tapi Tuhan tanya apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Gak usah pinjam di tetangga atau gak usah minta minyak itu di tetangga, gak usah. Tapi Tuhan kerjakan dengan ajaib. Ketika janda di Sarfat juga, Elia tidak berkata bahwa nggak ada ya udah tolong ambil di tetangga, enggak. Tapi Elia tanya apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Segenggam tepung dan sedikit, saudara perhatikan, sedikit, kata sedikit itu benar-benar sedikit. Sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi itu mencukupi dalam masa kekeringan. Apa yang ada padamu, temukan. Mungkin saat ini kita masuk dalam masa-masa kekeringan, tetapi kita tidak akan kelaparan. Amin. Karena di dalam kita sudah ada Tuhan taruh potensi itu. Temukan itu. Temukan supaya kita dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi sekitar kita. Tuhan katakan kepada Musa, belahlah laut Teberau itu. Bukan dengan apa? Dengan keahlian teknologi. Tapi apa yang ada padamu di situ? Apa? Tongkat. Pukulkan itu. Dan mujizat terjadi. Ayo. Apa yang ada padamu saat ini? Kembangkan, bangkitkan, temukan dan kembangkan. Jangan kita selalu mengeluarkan kata-kata sayang diri. Karena di dalam kita ada kuasa untuk melihat yang tidak terlihat. Yang ada di dalam hidupmu. Amin. Ini merupakan ungkapan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Walaupun berat yang harus kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya kami akan melihat hal-hal dahsyat di dalam Engkau. Kami akan temukan hal-hal yang belum terlihat. Kami akan temukan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak
Terima kasih, balas berkati umat-Mu yang sudah hadir saat ini, memberkati dalam pekerjaan anak-anak-Mu, memberkati rumah tangga umat-Mu. Apapun juga masalah persoalan yang dihadapi, Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan mau pakai hamba-Mu terus lagi ya Tuhan. Terima kasih bangsa kami, negara kami, kota kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini, Tuhan juga memberkati mereka yang mengikuti tayangan online juga Tuhan. Oh, memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala sukacita, kelimpahan yang besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan,